Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Selawat teriring salam, mari senantiasa kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi kita di video pembelajaran di channel YouTube Wahyu Tanoto. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Wahyu Tanoto SPDI, Guru Agama Islam SMK Swasta Trikarya Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Pengertian jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu zanazah, yang berarti sebutan untuk mayat atau mayit, atau seorang yang sudah meninggal. Hukum pengurusan jenazah. Hukumnya, mengurus jenazah di kalangan umat Islam maupun non-muslim adalah fardu kifayah. Pengertian hukum kifayah adalah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi ketercukupan, tidak akan mendapat ancaman dosa jika sebagian umat Islam telah mengurusi pengurusan jenazah tersebut. Yang kedua, perawatan jenazah. Kewajiban pertama orang muslim terhadap saudaranya adalah memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, dan menguburkannya berdasarkan ajaran agama. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan adalah: yang pertama, mayat itu seorang muslim, didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan mati syahid, yakni mati dalam peperangan untuk membela agama Allah. Yang selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yakni sediakan tempat mandi, air bersih, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Selanjutnya, lafaz niat memandikan jenazah. Untuk laki-laki, nawaitu husla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, nawaitul husla lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah: muslim, berakal dan baligh, berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, terpercaya, amanah. Tidak semua orang untuk memandikan jenazah orang Islam, kecuali orang-orang tertentu saja, yakni jika jenazahnya laki-laki, maka memandikannya laki-laki. Orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, muhrimnya dan istrinya. Dan jika jenazahnya perempuan, maka yang lebih utama memandikannya adalah perempuan, atau orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Jika jenazahnya adalah seorang anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah tersebut, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Yang selanjutnya, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah: yang pertama,
Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Adapun tata cara mengkafani jenazah, untuk mayat laki-laki, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang atau lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Untuk perempuan, kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih yang terdiri dari lembaran pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan, lembaran kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Mensalatkan jenazah. Menurut ijma' ulama, hukum penyelenggaraan salat jenazah adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya, salatilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Orang paling utama untuk melaksanakan salat jenazah yaitu orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat itu, orang tua si mayat dan seterusnya di atas, anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah, keluarga terdekat, kaum muslimin seluruhnya. Rukun salat jenazah yakni berniat mensalatkan jenazah, takbir 4 kali, berdiri bagi yang kuasa. Adapun tata cara melakukan salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, yakni untuk jenazah laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, usalli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, setelah niat, maka membaca Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah, kita akan bertakbir. Takbir yang kedua berselawat kepada Nabi SAW. Selanjutnya, takbir keempat. Setelah takbir yang keempat, berdoa untuk mayit. Dan setelah takbir keempat, maka mendoakan si mayit. Untuk catatan, doa yang diberikan di atas adalah untuk mayit laki-laki 1 orang. Kalau 2 orang laki-laki atau perempuan diganti dengan huma. Kalau perempuan 1 orang diganti dengan ha. Kalau banyak mayit laki-laki hum. Kalau banyak mayit wanita hunna.
Kalau gabung banyak mayit laki-laki dan wanita bisa dipakai hum. Contoh, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Selanjutnya, untuk posisi salat jenazah perempuan, posisi imam berada di perut. Sedangkan posisi salat jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di kepala. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yakni takziah dan ziarah kubur. Menguburkan jenazah, ziarah kubur, adab ziarah kubur, dalil tentang perintah ziarah kubur. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila terjadi sedikit kekurangan dan kesalahan, itu semua bentuk dari ketidaksempurnaan seorang manusia. Jadi mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.